ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Yang mungkin kebanyakan masih di rumah, masih belum beraktivitas karena masih pagi. Sebelum saudara memulai aktivitas saudara, kegiatan saudara semua, saudara datang ke hadapan Tuhan untuk merendahkan diri dan mendengarkan firman-Nya. Meskipun mungkin hanya 5 menit, 10 menit kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi Tuhan melihat hati kita dan Dia akan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita karena kita rindu untuk mengenal Dia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Dan kalaupun pagi hari ini kami bangun ada di dalam tubuh kami yang kami rasakan tidak normal atau tidak sehat, kami percaya rahmat-Mu baru setiap pagi. Dan pagi hari ini kami terima kesembuhan dan pemulihan yang daripada-Mu. Kami mengucap syukur, kami mau dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-28 mulai ayat yang ke-16. Saudara bisa buka di Alkitab atau saudara bisa lihat di layar Matius pasal 28 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat saudara. Perikop ini berjudul perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara tahu cerita ini atau kisah di mana Yesus baru saja bangkit, ya, saat Dia mengalami alam maut selama 3 hari, kemudian Dia bangkit. Dan murid-muridnya bingung, kok ternyata guru saya, Tuhan saya mati. Apa yang harus kami lakukan? Dan Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Dan Tuhan berkata, yuk kita ketemu di sebuah tempat. Dan dalam pertemuan itu Tuhan berkata bahwa aku ini sudah diberikan kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Nah, sekarang aku memberikan sebuah amanat agung kepadamu, sebuah perintah. Kenapa perintah ini baru disampaikan setelah Yesus ini mengalami kematian dan kemudian bangkit? Kenapa tidak dari awal, waktu selama Yesus melayani di bumi bersama murid-muridnya, Dia berkata amanat agung ini, gitu ya. Apa itu amanat agung? Saat Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Kenapa hal ini baru disampaikan saat Yesus ini sudah mengalami kematian dan kebangkitan? Karena jelas dikatakan di ayat yang ke-18, kita mau lihat. Ayat 18 berkata seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Artinya apa? Sebelum Yesus ini mati dan Dia bangkit, sebelum Dia diberikan kuasa atas sorga dan bumi, kita manusia biasa tidak memiliki wewenang, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kuasa untuk menjadi murid Yesus. Kita tidak punya kemampuan itu.
Dan saat Yesus berkata, aku sudah menerima kuasa, maka engkau juga, maka amanat agung itu disampaikan untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak bilang jadikan semua bangsa pengikutku saja gitu ya. Atau kamu bentuklah kelompok untuk memuja-muja aku. Atau misalnya buatlah fans club gitu ya. Jesus Fans Club misalnya dan lain sebagainya. Tidak. Amanat agung sebelum dia meninggalkan bumi ini adalah menjadikan semua bangsa murid. Tuhan memerintahkan kepada kita, memberikan amanat untuk kita ini menjadi murid Yesus. Bukan hanya sekedar Yesus sebagai idola-idola saja. Tetapi dia sebagai guru yang agung. Dan kita murid. Apa artinya menjadi seorang murid? Seperti yang kita tahu waktu mungkin sekarang masih ada yang sekolah atau mungkin sudah tidak sekolah lagi. Dulu zaman kita masih sekolah sebagai murid itu kalau boleh dihitung-hitung ya mungkin lebih banyak nggak enaknya daripada enaknya gitu. Enaknya mungkin kita berteman, bertemu dengan teman yang lain, ada acara di sekolah dan lain sebagainya. Tetapi saat disuruh belajar, saat disuruh untuk diuji dan lain sebagainya, ujian ya ulangan harian dan lain sebagainya, kita harus belajar. Belajar itu tidak selalu enak. Kebanyakan tidak enak. Kenapa Tuhan ingin menjadikan kita menjadi sesuatu yang susah sih? Menjadi sesuatu yang tidak enak gitu ya. Seringkali kita ini sebagai anak Tuhan, kita menganggap bahwa oke, pokoknya saya ikut Yesus. Saya percaya kepada Yesus. Itu tidak salah, itu sangat benar. Itu langkah awal yang harus kita miliki. Karena tanpa percaya, tanpa iman, kita tidak dapat bisa bertemu dengan Yesus. Kita menganggap bahwa kalau kita sudah percaya, kalau kita sudah beriman saja, sudah pokoknya aku labelnya pengikut Yesus, aku nggak ikut-ikut yang lain. Kita berhenti sampai di situ. Artinya kita tidak meresponi amanat agung yang diberikan oleh Yesus. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan memanggil kita. Ya betul, Tuhan memanggil kita sebagai anaknya, sebagai kekasihnya, sebagai sahabatnya. Tetapi yang tidak kalah penting, kita dipanggil untuk menjadi muridnya. Dan seorang murid tidak pernah berhenti belajar. Karena murid yang tidak belajar, dia tidak akan menjadi murid yang baik. Dia akan jadi murid yang terbelakang gitu ya, di ranking dan lain sebagainya. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid. Seringkali kalau kita tidak menyadari hal ini, kita misalnya datang ke gereja atau kita merenungkan firman Tuhan, dan kita merasa khotbahnya ini kok tidak memenuhi keinginan batinku ya. Aku ini haus tapi haus akan tema tertentu gitu ya. Aku sedang butuh firman ini dan lain sebagainya. Kemudian di dalam gereja, khotbah disampaikan dan isinya adalah tentang pengajaran-pengajaran yang membuat kita, aduh ngapain aku ke gereja hari ini? Aku butuh sesuatu yang empuk-empuk gitu ya. Kita harus koreksi diri kita. Saat kita masuk ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin hari itu firman itu tidak sesuai dengan kebutuhan batin kita. Tidak seperti yang kita ekspektasikan gitu ya. Hari itu mungkin kita diajar sesuatu. Apalagi kalau saudara mungkin di gereja Allah baik ini ya. Saudara jemaat yang setia, saudara selalu datang. Beberapa pengkhotbah, gembala sidang kita dan lain sebagainya menyampaikan firman Tuhan pakai bahasa asli gitu ya. Aduh, pakai bahasa Ibrani dan lain sebagainya. Sudah langsung bahasa komputernya gitu ya. Langsung shutdown gitu ya. Otak saya matikan aja. Mending saya memikirkan hal lain. Saya gak bisa kalau diajar-ajar kayak gini. Nah hari ini kita mau rendah hati. Kita mau menyadari bahwa kita dipanggil juga sebagai murid. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan, yuk mari kita mau belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dan suatu hari, kalau misalnya pada suatu hari Minggu, saudara sedang mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan, dan saudara sangat bingung gitu ya, ini firmannya berat sekali, ini kok mengajar ini, dibawa membaca firman ini, hubungannya dengan ini, bahasa aslinya dan lain sebagainya. Saudara tidak perlu merelevansikan dan tidak perlu memahami semua isi khotbah pada hari itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita terima saja.
Kita fokus, kita terima. Karena apa? Semua yang kita dengar itu membangun iman kita. Apapun itu firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya. Itu akan menjadi bekal dalam kehidupan kita. Seperti pengalaman saya pribadi. Jangan bilang mungkin saya pernah sekolah Alkitab, mungkin saya hidupnya di gereja dan lain sebagainya. Oh, setiap khotbah saya selalu bisa menangkap dengan baik, selalu fokus dan lain sebagainya. Ada beberapa kali di hari Minggu saya merasa aduh khotbah ini berat sekali. Aduh saya kok agak jenuh mendengarnya. Tapi saya dengarkan suatu hari ke depan gitu ya. Kalau kita mengalami suatu hal, firman Tuhan itu tidak mati. Firman Tuhan itu hidup. Dan dia akan mengingatkan kita, dia akan membangun iman kita dan membuat kita mampu menjalani kehidupan kita mengatasi masalah apapun. Hari ini kita belajar, kalau hari Minggu pagi masih ngantuk sudah ke gereja gitu ya, masih santai-santai harus menerima sebuah pengajaran yang menurut kita, aduh pengajaran ini berat sekali. Kita terima dulu, karena suatu hari nanti firman itu yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Tadi kita belajar bahwa kita murid. Memang belajar itu tidak enak. Tetapi itu adalah amanat agung yang diberikan oleh Yesus sendiri sebelum ia meninggalkan bumi ini. Dan sekali lagi kita belajar bahwa kita ini kalau kita dianggap sebagai pengikut Kristus gitu ya. Jesus followers dan lain sebagainya. Tuhan tidak ingin kita ini ikut seperti bebek gitu ya. Seperti bebek, jadi ya udahlah ikut kanan kiri nggak tahu kemana, pokoknya ikut kawanan ya. Kalau kawanannya nyebur ke got ya semuanya nyebur dan lain sebagainya. Tuhan ingin kita mengikut dia betul sebagai hamba yang setia. Ya saya sangat setuju sebagai anak betul sekali. Tetapi dia juga ingin kita sebagai murid yang selalu belajar. Dan jangan kaget kalau saudara nanti ingin mengenal Tuhan lebih dalam, akan timbul pertanyaan-pertanyaan dalam hati saudara. Atau mungkin sesama anak Tuhan saling bertanya, loh ini firman Tuhannya seperti ini. Jadi yang benar bagaimana dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah takut kalau ada argumen ya tentang firman Tuhan dan lain sebagainya. Karena firman Tuhan itu kebenaran yang tidak dapat digoyahkan. Tetapi memang dalam proses kita belajar, kita mungkin tidak tahu, kita bingung, kita mempertanyakan, minta hikmat Tuhan. Kita tanya kepada siapa yang menuliskan firman Tuhan, kepada siapa yang kita sembah, ya, yang kita pelajari, yang ingin kita kenal. Kita tanya pada Roh Kudus. Jangan kaget kalau beberapa anak Tuhan mungkin yang ingin mengenal Tuhan lebih dalam, kok jatuhnya malah berargumen ya, dan lain sebagainya. Hari ini memang Tuhan tidak mau kita hanya menjadi bahasa Jermannya ya, bahasa Jawanya plonga-plongo gitu ya. Jadi anak Tuhan yang ya sudahlah, biasa-biasa saja. Tapi memang Tuhan ingin kita jadi seorang murid yang selalu belajar. Dan kalau kita rendah hati, murid yang rendah hati yang mau mengikuti Yesus sungguh-sungguh, tidak akan ada pertengkaran tentunya. Karena kita akan turut pada apa yang Roh Kudus katakan dalam kehidupan kita. Mengapa pengenalan akan Tuhan, mengapa menjadi seorang murid yang selalu ingin belajar tentang Tuhan itu penting? Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Hosea, pasal yang keempat, ayat yang keenam, kita akan buka bersama-sama. Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam, dikatakan seperti ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini bukan sebuah kalimat ancaman biasa ya. Bukan sekedar gertak-gertak sambal. Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak mengenal aku dengan sungguh-sungguh, tidak akan ada pengenalan yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan dan lain sebagainya. Kita akan binasa. Bukan berarti, oh anak ini gak kenal aku, tak bunuh gitu. Bukan ya. Tetapi kalau kita tidak mengenal siapa pencipta kita tidak mengenal Allah, maka saat kita menjalani kehidupan yang sungguh sangat konyol ini, beberapa momen dalam kehidupan kita ya, ada yang tidak jelas dan lain sebagainya, kita akan binasa. Kita akan ikut arus dunia dan kita akan terhilang karena kita tidak mengenal Allah dengan benar.
Dan bukan hanya saja kita, firman Tuhan mengatakan nanti keturunanmu yang ada di bawahmu, mereka juga akan terhilang. Mereka akan binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, saat Tuhan bilang kita harus jadi murid, kita harus menjadikan semua bangsa murid keturunan kita, sekitar kita dan lain sebagainya. Bukan serta-merta untuk dia dipuja-puja, untuk menjadi idola dan lain sebagainya. Tetapi saat kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, kita tahu siapa dia. Saat batu itu menghantam kehidupan kita, kita punya tameng, yaitu pengenalan akan Allah. Dan kita tahu siapa yang menciptakan kita. Kita tidak akan pernah bisa diombang-ambingkan oleh argumen dunia, ya. Teori-teori filsafat dunia. Kita akan bingung sebenarnya Tuhan ini seperti apa. Sebenarnya ini bagaimana dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau mungkin di gereja lokal saudara, dimanapun Anda bergereja saat ini, saudara merasa, aduh kok saya diajarkan terus seperti ini, saya pengen yang enak-enak. Udahlah saya lihat YouTube, saya cari khotbah yang sesuai dengan keinginan saya gitu ya. Saya tidak melarang, silahkan saudara mencari tema-tema khotbah yang saudara butuhkan. Oh saya sangat setuju, silahkan. Tetapi jangan lupa, kalau saudara harus mendengarkan, saudara datang ke gereja, saudara dipilih oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya yang mungkin kita tidak suka. Tuhan ingin mengajarkan sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara jangan pernah tinggalkan pertemuan ibadah. Setia dan dengarkan firman Tuhan, kita belajar menjadi murid Kristus. Mari pagi hari ini kita renungkan firman Tuhan ini dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau bukan hanya saja Bapa kami, bukan hanya sahabat kami, tetapi Engkau guru kami yang membimbing kami, yang menuntun langkah kami sehingga kami tidak terpeleset dan tidak terhilang. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami berkomitmen bahwa kami mau menjadi murid-Mu yang setia, mendengarkan firman-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan, kemana kami melangkah, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu pagi hari ini bagi kami penuh, dan kami terima di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.